Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifatun Naja dengan NIM 19 12 138 dari kelas PAI 4B. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Materi yang pertama adalah definisi hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara sederhana, hubungan atau communication dapat diartikan sebagai proses by which a person transmits a message to another, yang berarti proses penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain. Daryato 2005. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama atau secara khusus bagi sekolah. Penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Hubungan sekolah dengan masyarakat, humas, adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Kibret, Belgin, dan Gallagher 1976 mendefinisikan humas ini sebagai usaha komprehensif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personal sekolah dengan masyarakat. Definisi di atas mengandung beberapa elemen penting. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup lebih baik. Demikian pula sekolah. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat perlu berperan serta dalam perkembangan sekolah. Yang dimaksud peran serta sekolah adalah kepedulian masyarakat tentang hal yang terjadi di sekolah, serta tindakan pembangunan dalam perbaikan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Materi yang kedua adalah tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama, dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan serta intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini, sekolah eksis dengan semakin maju. Tujuan hubungan sekolah adalah yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. Yang kedua, menampung saran-saran dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan perkembangan sekolah. Yang ketiga, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerja sama antar warga dengan sekolah itu sendiri. Sedangkan menurut Mulyasa, tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang ketiga, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Mulyasa 2007. Dan tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah A. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan di sekolah. B. Peningkatan pemahaman sekolah tentang kedudukan serta aspirasi masyarakat tersebut di sekolah. C. Peningkatan usaha orang tua, siswa, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. D. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. E. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah. F. Pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang disebabkan masyarakat kepada sekolah. G.
dukungan serta bantuan masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah. Mulyasa 2007. Materi yang ketiga itu manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat. 1. Mengetahui hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasinya. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Yang keempat, melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Yang kedua, manfaat bagi sekolah. Yang pertama itu memperbesar dorongan was-was diri. Yang kedua, memudahkan memperbaiki pendidikan. Yang ketiga, memperbesar usaha meningkatkan profesi staf. Yang keempat, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar. Yang kelima, mendapatkan koreksi dari kelompok penuntut. Yang keenam, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat. Yang ketujuh, memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat. Yang kedelapan, memudahkan pemakaian media pendidikan di masyarakat. Yang kesembilan, memudahkan pemanfaatan narasumber. Materi yang terakhir adalah ruang lingkup hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Ada banyak hal yang dapat diungkapkan tentang ruang lingkup hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Antara lain, yang pertama, konsep-konsep hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Konsep hubungan sekolah dengan masyarakat sangat luas dan kompleks serta beraneka ragam. Berikut ini ada bermacam-macam konsepsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk dapat dipertimbangkan mana yang lebih efektif dikembangkan di sekolah mendatang. Menurut Amartya Bun dalam bukunya Guru dalam Administrasi Sekolah, perkembangan konsepsi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep menunggu. Sekolah hanya menunggu dan mengharapkan perhatian dan bantuan dari masyarakat. Yang kedua, konsep perspektif. Kegiatan-kegiatan sekolah hanyalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga, konsep tanda bahaya kegiatan-kegiatan hubungan sekolah di masyarakat. Terjadi bila ada bahaya misalnya kebakaran, bangunan runtuh, dan sebagainya, sehingga sekolah memerlukan bantuan dengan masyarakat. Yang keempat, konsep pemeran sekolah hanya sekadar memerankan kegiatannya kepada masyarakat. Yang kelima, konsep prestasme. Kegiatan-kegiatan sekolah sebagai alat untuk menonjolkan karirnya. Biasanya hal ini cenderung untuk mencari popularitas sekolah. Yang keenam, konsep partnership. Hubungan ini dapat diinterpretasikan sebagai hubungan proses timbal balik, di mana kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat juga menjadi kebutuhan dan keinginan sekolah, terutama dalam bidang kurikulum. Yang ketujuh, konsep social leadership. Sekolah sebagai lembaga pendidikan utama masyarakat harus dan dapat diharapkan membina kepemimpinan dan pihak yang erat. Hubungannya problema-problema sosial. Daryanto 2005. Yang kedua itu ada tentang prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain, yang pertama itu prinsip integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Yang kedua, prinsip continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga, prinsip simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Keempat, prinsip KPRG. Kegiatan pembinaan informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek faktor
atau subsidi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kelima, constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman pengetahuan masyarakat terhadap program perkembangan sekolah. Yang keenam, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Sagala 2008. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.